Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa ma ba'du. Hadis kita kali ini yakni hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahasanya beliau mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Akhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Hadis ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, demikian juga Imam Ad-Daraqutni, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya dari Amr bin Yahya, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Di mana rawi di sini tidak menyebutkan Abu Sa'id di dalam rangkaian sanad ini. Dan hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi, dia memiliki jalur yang saling menguatkan. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Hadis Ibnu Majah ini sebenarnya atau hadis Abu Sa'id ini sebenarnya tidak dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Tetapi dia dikeluarkan oleh Imam Ad-Daraqutni, demikian juga dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Yang ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi, seluruh jalur-jalur ini saling menguatkan satu dan yang lainnya. Dan kondisinya demikian yang sebagaimana yang beliau katakan. Imam Ibnu Salah rahimahullah taala, beliau mengatakan hadis ini hadis yang isnadkan oleh Daraqutni dari sejumlah jalan dan seluruh jalannya menguatkan hadis ini dan menjadikannya sampai pada derajat hasan. Dan hadis ini diterima oleh jumhur ulama dan dijadikan hujjah oleh mereka. Dan demikian juga diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, bahwasanya beliau beristidlal dengan hadis ini, di mana beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirar. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan hadis ini menjadi salah satu kaidah dari kaidah-kaidah pokok atau yang dikenal dengan qawaid fikih al-kubra, kaidah-kaidah fikih yang besar, di mana dari kaidah ini bercabang sejumlah permasalahan yang di bawahnya. Ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, la darara wala dirar. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan dua lafaz ini, darar dan dirar di sini. Apakah kedua lafaz ini dua lafaz yang berbeda maknanya atau tidak? Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya dua kalimat ini, darar dan dirar ini adalah kalimat yang memiliki makna yang sama. Sehingga hadis ini disebutkan la darar wa la dirar ini ala wajhi ta'kid, dalam bentuk penguatan, penegasan. Dan yang masyhur dari pendapat para ulama bahwasanya dua lafaz ini berbeda makna. Mereka mengatakan darar ini mendatangkan keburukan atas orang lain dengan sesuatu yang dia tidak mengambil manfaat dari hal tersebut. Sementara dirar adalah memasukkan atau mendatangkan keburukan atas orang lain dengan suatu bahaya bima la manfa'ata lahu bihi, dengan sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya dari perkara tersebut. Kalau tadi yang dia tidak ambil manfaatnya, sebagaimana orang yang menghalangi sesuatu yang tidak membahayakan dirinya, lalu dia menghalangi hal tadi untuk sampai kepada orang lain, sehingga dengan sebab penghalangannya itu membahayakan orang yang dia maksud. Dan pendapat ini dikuatkan oleh sejumlah ulama, di antaranya Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Salah sendiri. Ala kulli hal, ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan darar ataupun dirar di sini yang dimunculkan kepada satu individu, tentunya tanpa hak. Adapun mendatangkan darar atas seorang dengan haknya, dengan sebab dia melanggar
batasan-batasan Allah atau dia melakukan kezaliman kepada orang lain, maka ini bukanlah termasuk dalam apa yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ini seperti memenggal tangan pencuri, ya, membunuh orang yang membunuh nyawa yang dilarang, nyawa yang dilindungi secara zalim atau tanpa hak, lalu dia ditegakkan had atas mereka. Ya, ini termasuk doror yang ya tidak masuk dalam pembahasan yang dimaksudkan dalam hadis ini. Doror yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah mendatangkan keburukan atau ya satu hal yang membahayakan kepada satu individu tanpa adanya hak untuk ya melakukan hal tersebut. Dan di antara perkara yang masuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la dharar, bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak mentaklif hambanya untuk mengerjakan sesuatu yang ya dengan mengerjakannya itu tadi mendatangkan keburukan bagi si hamba tadi, ya. Sama sekali Allah tabaraka wa taala tidak mentaklif dengan bentuk taklif yang demikian ini. Karena yang Allah perintahkan, ya, setiap perkara yang Allah perintahkan kepada hambanya, maka dia adalah ainul maslahah itu sendiri. Ya, dia adalah maslahat itu sendiri, baik secara duniawiyah, ya, ataupun secara diniyah, secara dalam kaitannya dengan urusan agama mereka. Ya, setiap perintah Allah tabaraka wa taala, setiap taklif yang Allah bebankan atas setiap hambanya, maka itu adalah ainul maslahah. Dia adalah maslahat itu sendiri secara zat. Dan setiap yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala untuk diambil, untuk yang dikerjakan oleh seorang hamba, maka sejatinya dia adalah ya ainul fasad, ya, atau ainul mafsadah. Dia adalah mafsadah itu sendiri secara zat. Sehingga Allah tabaraka wa taala tidak sedikit pun memerintahkan atau tidak ada satupun perintah Allah tabaraka wa taala atas hambanya yang sesuatu itu tadi atau perintah tadi yang menyebabkan bahaya bagi sang hamba, baik bahaya berkaitan dengan urusan dunia mereka, bahaya pada fisik mereka, pada badan mereka, ataupun bahaya berkaitan dengan agama mereka. Makanya ikhwatul kiram azanallahu wa iyakum jami'an, agama yang hanif ini ya memberikan atau di dalamnya terdapat sejumlah rukhsah yang ditetapkan oleh syariat ini dalam hal mengerjakan perintah-perintah tadi. Sebagaimana misalnya Allah tabaraka wa taala memberikan rukhsah untuk tidak menggunakan air ketika taharah di saat sang hamba tadi ya tidak mampu untuk menggunakan air tadi, dan jika dia memaksakan menggunakan air akan mendatangkan madarat kepada dirinya. Maka syariat ini ya memberikan rukhsah bagi hamba tadi untuk cukup menggunakan debu untuk ya sebagai pengganti air yang dapat dia gunakan untuk taharah tadi. Demikian juga bagi seorang yang sakit, yang tidak mampu untuk berpuasa, maka kewajiban puasa digugurkan atas dirinya pada saat itu, ya, walaupun nanti ketika dia telah sembuh, kewajiban puasa tadi kembali atas dirinya dalam bentuk qadha. Ya, demikian juga bagi musafir yang tidak mampu untuk melakukan puasa di dalam safarnya dan seterusnya dalam dari syariat yang agung ini. Disinilah ya yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya agama ini adalah al-hanifiyah as-samhah. Ya. Agama ini adalah hanifiyah as-samhah, disifati dengan sifat hanif dan samhah. Sebagaimana juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni ursiltu bi hanifiyatin samhatin. Aku diutus dengan agama yang hanif, yang samhah. Ikhwatul kiram azanallahu wa iyakum jami'an. Ala kulli hal, segala hal yang dapat mendatangkan kemudaratan bagi hamba maka dia dinafikan di dalam syariat ini. Dan syariat ini datang dengan upaya untuk menjawantahkan sebesar-besarnya maslahat bagi hambanya, baik berkaitan dengan urusan agama mereka, tentu ini adalah yang utama, kemudian juga berkaitan dengan urusan dunia mereka. Maka ikhwatul kiram azanallahu wa iyakum jami'an,
ketika seorang bertemu dengan suatu kondisi di mana di dalamnya terdapat unsur doror dan maslahat, ya, ketika dia harus untuk mengambil perkara ini, lalu doror dan maslahat tadi secara bersamaan sampai kepada dirinya atau muncul dari konsekuensi apa yang dia ambil dari perkara tadi, maka ketika itu wajib bagi dia untuk menimbang, ya, antara dua perkara ini, antara doror ini, antara madarat tersebut dan maslahat yang mungkin dia capai. Ketika dia melakukan perkara tadi atau melanjutkan untuk melakukan perkara tadi, yang kemudian di dalamnya konsekuensi dari perbuatannya mendatangkan madarat sekaligus juga manfaat, dan ternyata menurut pertimbangan yang kuatnya berdasarkan zon yang ghalibnya dengan variabel yang ada bersama dengan perbuatan yang tadi, madarat ternyata lebih besar, ya, timbul madarat lebih besar ketimbang maslahat yang mungkin untuk dicapai tadi, maka ketika itu, ya, perbuatan tadi, ya, harus dia tinggalkan. Tetapi jika menurut pertimbangannya, tentunya yang dibangun atas dasar ilmu, maslahat tadi lebih besar daripada madarat yang mungkin ditimbulkan, maka, ya, dia tentu dituntut untuk mengambil atau meneruskan perbuatan tersebut. Disinilah pertimbangan maslahat dan madarat ini yang setiap muslim harus benar-benar menempatkannya pada porsi yang tepat sesuai dengan pertimbangan syar'i tentunya, bukan sesuai dengan, ya, persangkaan yang tidak memiliki landasan yang kuat, bahkan dzan yang ghalib pun tidak sampai di sana. Demikian ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an terkait dengan hadis kita kali ini, yakni hadis ke-32 dari rangkaian hadis Arba'in Nawawi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la darara wa la dirar. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.